Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali bersama dengan saya, Arlisa Yuliawati. Hari ini kita akan belajar mengenai Database Design Theory and Normalization untuk yang bagian pertama. Pada bagian pertama ini nanti akan kita pelajari antara lain terkait teori desain pada relational database dan juga konsep functional dependency. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap model database relasional yang sudah kita buat. Jadi harapannya kita bisa menghasilkan suatu skema database yang baik dalam level konseptual maupun level fisikal, terlepas dari langkah atau proses apa yang kita lalui dalam membangun database. Jadi mungkin aja ketika membangun suatu database, kita menjalani step-step yang berbeda-beda. Nah, di situ dengan adanya konsep desain database relational ini, kita bisa memastikan bahwa database yang kita buat itu sudah memenuhi kaidah database relational. Jadi misalnya setiap tabelnya atau setiap relationnya itu harus merepresentasikan suatu objek tertentu. Jadi nggak bisa ada atribut yang kurang relevan untuk relasi tersebut. Atau kita juga harus meminimalisir terjadinya redundancy data, karena penyimpanan data berulang tentunya akan cukup merugikan ke depannya. Kemudian apa saja yang akan kita pelajari terutama untuk bagian 1 kali ini ya, untuk materi hari ini. Yang pertama ada panduan informal dalam merancang basis data relasional, bagaimana panduannya, kemudian nanti kita akan pelajari juga terkait konsep functional dependency yang nantinya akan kita gunakan dalam proses normalisasi database. Nah, bagian normalisasi database ini nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu panduan informal dalam merancang basis data relasional. Jadi apa saja panduan informal tersebut? Yang pertama adalah panduan terkait semantik atribut-atribut relasi. Kemudian yang kedua adalah terkait data yang berulang dan kaitannya dengan adanya update anomali. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan nilai nol. Dan yang terakhir adalah terkait dengan spurious tuple. Panduan yang pertama terkait semantik atribut-atribut relasi. Jadi di sini panduannya adalah bahwa setiap tuple pada relasi itu seharusnya merepresentasikan satu entity atau relationship instance. Nah, kita perlu perhatikan bahwa tidak sebaiknya atribut-atribut dari entity yang berbeda-beda itu berada pada suatu relasi, digabung dalam suatu relasi yang sama. Nah, sebagai contoh di sini kita punya relasi yang kalau kita lihat seperti hasil join antara relasi employee dengan relasi department. Nah, di sini sebenarnya informasi department number, department name, dan department manager SSN tidak terlalu relevan apabila kita jadikan sebagai atribut dari relasi employee. Paling kita hanya perlu menyimpan foreign key-nya saja, yaitu di sini department number-nya. Nah, jadi contoh relasi ini tidak benar dan sebaiknya kita pecah ke dalam dua relasi yang terpisah. Jadi di sini kita punya relasi employee sendiri, kemudian yang selanjutnya adalah relasi departemen. Untuk mengetahui employee tersebut kerja di departemen apa, kita jadikan DNO ini sebagai foreign key-nya. Dengan kata lain, kita bisa bilang bahwa semakin suatu relasi itu mudah diinterpretasikan atau mudah dipahami, maka semakin baik pula relasi yang sudah kita buat tersebut. Nah, jadi kita perlu merancang suatu skema database yang relasi-relasinya itu dapat mudah dipahami secara semantiknya. Panduan yang kedua terkait dengan data berulang dan update anomali. Jadi, informasi yang disimpan berulang atau redundant ini dapat menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan. Selain itu juga berpotensi menyebabkan adanya update anomali. Nah, sebagai contoh di sini kita mempunyai suatu relasi employee department yang mana dia menyimpan
atribut-atribut milik employee, yaitu ada employee name, SSN, birth date, address, dan juga department number. Kemudian dia juga menyimpan informasi detail dari departemennya. Di selain departemen number, ada departemen name dan juga departemen manager SSN. Kalau kita lihat di sini akan ada redundancy pada dua kolom terakhir ini. Jadi ada beberapa baris yang redundant ya. Ada baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini dia berulang datanya. Nah, hal ini bisa menyebabkan selain pemborosan penyimpanan tentunya karena data yang sama di sini kita simpan di beberapa baris yang berbeda. Nah, juga ada yang namanya update anomali. Nah, apa itu update anomali? Update anomali meliputi 3 macam anomali. Yang pertama ada insertion anomali, kemudian ada deletion anomali, dan yang ketiga ada modification anomali. Nanti akan kita lihat contoh dari masing-masing anomali ini. Nah, secara umum panduan yang kedua, skema database yang kita buat semestinya bebas dari anomali. Nah, jika terpaksa ada anomali, maka kita perlu mencatat anomali tersebut dan ditangani oleh aplikasi. Contoh yang pertama terkait insertion anomali. Jadi ini contoh permasalahan yang muncul akibat kita menyimpan suatu relasi yang atribut-atributnya adalah hasil join dari dua relasi. Ini contohnya employee dan juga departemen. Misalnya kita mau menginsert seorang pegawai baru bernama Chris dengan detail sebagai berikut. Nah, maka ketika menginsertkan kita perlu juga menambahkan informasi dari departemen tempat Chris bekerja atau kita set nul apabila ternyata dia belum bekerja di departemen manapun atau belum di-assign. Kalau misalkan kita isi untuk informasi departemennya, kita harus pastikan bahwa di sini harus konsisten. Misalnya dia kerja di departemen 5, nama departemen dan manajer SSN-nya itu harus konsisten. Nah, padahal ini sebenarnya kan kita cukup melakukan sekali aja insert informasi terkait departemen 5 tadi gitu. Nggak perlu berkali-kali setiap kita menambahkan pegawai baru yang kerja di departemen 5. Atau apabila di sini dia belum bekerja di suatu departemen, kita set 0. Ya, akibatnya akan ada beberapa kolom yang bernilai 0 gitu. Oke, problem yang kedua yang ditimbulkan adalah apabila kita menambahkan departemen baru di sini. Misalnya kita punya departemen baru, departemen 2 gitu misalnya. Kemudian nama departemennya apa, manajer SSN-nya berapa. Karena dia departemen baru, misalkan belum memiliki employee. Nah, di sini kita akan kesulitan. Salah satu caranya adalah kita set 0 di bagian employee name-nya, kemudian SSN, birth date, dan juga address-nya di sini. Tapi kita akan melanggar entity constraint, entity integrity constraint, di mana di sini SSN harusnya tidak boleh 0. Nah, ini problem yang muncul akibat kita pakai relasi yang merupakan gabungan dua relasi tadi. Ini contoh insertion anomali. Kemudian permasalahan kedua adalah deletion anomali. Permasalahan ketika kita menghapus data dari suatu relasi yang tidak benar tadi ya, relasi yang tidak semestinya. Jadi misalnya kita punya data pegawai James Burke di sini, dan kita tujuannya sebenarnya mau menghapus pegawai James Burke ini. Jadi misalkan dia sudah tidak terdaftar di company database gitu. Nah, kalau ini bagian ini kita hapus, maka problemnya adalah departemen headquarters juga akan ikut terhapus. Karena di sini satu-satunya yang bekerja di departemen tersebut adalah James Burke. Nah, ini contoh deletion anomali. Tentu ini nggak benar ya kalau misalkan kita kita menghapus seorang pegawai, tapi ternyata kita juga ikut menghapus departemen tempat pegawai tersebut bekerja. Ini permasalahan deletion anomali. Permasalahan yang ketiga dengan menggunakan relasi yang sama adalah modification anomali. Jadi, karena data departemen itu kita simpan jadi satu dengan data employee,
Di setiap barisnya kita harus pastikan bahwa data departemen tersebut untuk departemen yang sama, maka datanya adalah data-data yang konsisten. Nah, kalau misalkan kita mau mengupdate data dari Departemen 5, Departemen Research, maka kita perlu mengupdate data di semua baris yang merupakan Departemen Research. Nah, di contoh ini berarti kita perlu mengupdate 4 baris ya. Baris pertama, kedua, kemudian kelima, dan keenam ini. Ini kalau misalkan datanya hanya ada 8 data. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalkan ada 1000 data pegawai gitu ya, kemudian ada 100 pegawai yang bekerja di Departemen 5, berarti kita perlu melakukan update terhadap 100 baris juga. Nah, tentu ini juga tidak efektif jadinya. Ini permasalahan modification anomaly. Kemudian panduan yang ketiga terkait dengan nilai nol. Jadi di sini nilai nol pada suatu atribut itu bisa menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama adalah pemborosan storage di physical levelnya. Yang kedua dapat menimbulkan masalah ketika kita perlu melakukan proses join atau fungsi agregat, misalnya sum atau count. Jadi misalkan mau sum suatu kolom, kemudian ada yang nilainya 0. Kecuali kita perlu mengganti dulu 0 itu kita convert ke suatu nilai tertentu misalnya. Yang ketiga, kita tidak dapat membedakan maksud dari atribut tadi bernilai 0. Apakah does not apply, ataukah unknown, ataukah known but absent. Jadi secara umum di sini panduan yang ketiga adalah bahwa suatu relasi harus dirancang agar nilai 0 yang ada pada baris-barisnya itu bisa diminimalisir, jadi sesedikit mungkin. Nah, panduan yang keempat yang terakhir adalah terkait spurious tuples. Jadi di sini terkait proses dekomposisi relasi atau penggabungan relasi. Jadi tadi kan sebenarnya tujuan utama kita adalah memastikan bahwa relasi-relasi yang kita buat dalam database kita itu cukup merepresentasikan suatu objek gitu ya. Jadi atribut yang tersimpan di situ tidak berlebihan, tapi juga tidak kurang gitu. Jadi di sini problemnya adalah apakah proses dekomposisi atau pemecahan suatu relasi menjadi beberapa relasi itu dapat menyebabkan adanya data yang hilang, atau apabila kita melakukan penggabungan beberapa relasi itu akan dapat menghasilkan data berlebih. Jadi ada data yang sebenarnya nggak ada di situ. Kita lihat contohnya. Misalnya di sini ada suatu relasi employee project. Nah, di sini kita melihat bahwa informasi terkait employee dan terkait project itu disimpan menjadi satu relasi, dan ini tidak benar karena akan menyebabkan redundancy data. Dan juga tadi problem-problem yang mungkin muncul di panduan 1 hingga panduan 3 tadi. Nah, misalnya di sini kita mau mendekomposisi relasi employee project ini ke dalam dua relasi, yaitu employee location dan juga employee project. Di mana employee location ini menyimpan employee name sama project location-nya. Kemudian employee project di sini menyimpan SSN, project number, hours, project name sama project location-nya. Nah, di sini sebenarnya kita perlu memastikan bahwa ketika kita melakukan dekomposisi ini tidak ada data yang hilang, dan nanti ketika kita gabungkan lagi itu tidak ada data yang berlebih yang tidak seperlunya ada gitu. Nah, di sini contohnya dari dua hasil dekomposisi tadi, apabila kita joinkan lagi, jadi hasil natural joinnya antara employee location dengan employee project, itu akan menghasilkan tabel yang memiliki row berlebih. Jadi yang tadinya tabel asalnya itu hanya ada 5 row. Nah, di sini dengan melakukan dekomposisi yang tidak benar, jadi hasil natural join-nya akan menghasilkan lebih dari 5 row gitu. Jadi tadi natural join-nya itu berdasarkan project location. Kalau kita lihat di sini baris-baris yang ditandai dengan tanda bintang di sini adalah baris-baris yang tidak seperlunya ada. Jadi ini adalah contoh-contoh dari spurious tuples. Jadi panduan yang keempat,
secara umum adalah bahwa suatu relasi yang dibangun itu harus memenuhi lossless join condition, yaitu tadi ketika kita melakukan dekomposisi, nah ketika hasil dekomposisinya kita joinkan kembali itu harus menghindari adanya spurious tuples. Nah, atau dengan kata lain, kita harus menghindari relasi yang memiliki matching atribut selain kombinasi primary key dan foreign key. Jadi kalau kita lihat di sini, tadi kita melakukan dekomposisi relasi ke dalam dua relasi employee location dan employee project. Di sini kita punya employee name sama p-location untuk employee location-nya. Kemudian untuk employee project, di sini kita punya SSN, project number, hours, project name, sama project location. Yang mana kalau misalkan kita lakukan join, jadi natural join-nya dia akan berdasarkan p-location ini. Yang mana sebenarnya dia bukan termasuk primary key atau foreign key dari relasi employee maupun project ini. Jadi kita salah menentukan matching atributnya. Nah, jadi kita sudah mempelajari ada 4 panduan informal dalam merancang database relational. Jadi sebisa mungkin kita ikuti kaidah-kaidah yang tadi telah kita pelajari sehingga kita bisa meminimalisir kesalahan yang terjadi. Jadi misalkan dari contoh kesalahan mendefinisikan suatu relasi saja bisa menimbulkan beberapa masalah. Jadi misalkan tadi ada data redundancy yang bisa menimbulkan update anomalies. Kemudian ada juga munculnya nilai nol yang bisa menyebabkan pemborosan storage atau kesulitan dalam melakukan join atau aggregate function. Dan juga ketika misalkan dari relasi yang tadi kurang sesuai dengan kaidah, lalu kita juga ternyata salah melakukan dekomposisi, jadi kita salah memilih matching atribut antar relasi hasil dekomposisinya, maka bisa memunculkan spurious tuples. Jadi kita perlu perhatikan kembali bagaimana kita merancang suatu database relational, mulai dari relasi-relasi yang terbentuk. Setelah kita mempelajari beberapa panduan informal dalam merancang database relational, selanjutnya sekarang kita pelajari terkait functional dependency. Itu suatu tools atau metode yang dapat kita gunakan untuk menganalisis database relational yang telah kita buat. Apakah telah sesuai dengan panduan atau kaidah relational database yang sudah kita pelajari tadi. Selanjutnya kita lanjutkan dengan definisi dari functional dependency. Jadi jika diberikan himpunan atribut A dan B misalnya pada suatu relasi R, kita mengatakan bahwa A functionally determines B atau A menentukan B dengan notasi A anak panah ke B. Jika untuk sembarang tupel T1 dan T2, untuk T1A sama dengan T2A implies T1B sama dengan T2B. Jadi ketika nilai tupel T1 dan T2 pada atribut A sama, maka hal ini mengimplikasikan bahwa nilai tupel T1 dan T2 pada atribut B juga sama. Nah, untuk kondisi seperti ini kita mengatakan A determines B sebagai sebuah functional dependency. Nah, jadi A determines B ini berarti ketika kedua tuples sama di A, maka mereka juga sama nilainya di atribut B. Nah, hal ini juga berlaku secara umum. Jadi, misalkan kita diberikan suatu relasi R dan himpunan atribut-atribut pada relasi R, misalnya himpunan atribut A1 hingga A ke M dan atribut B1 hingga B ke N. Bentuk functional dependency A ke B pada relasi R terpenuhi jika untuk sembarang tupel TI dan TJ pada relasi R memenuhi kondisi ketika nilai tupel TI dan TJ pada atribut-atribut atau kolom-kolom A ke 1 hingga A ke M itu sama atau agree mereka, maka hal ini mengimplikasikan bahwa nilai tupel TI dan TJ pada kolom B1 hingga B ke N itu juga sama. Jadi tidak hanya berlaku pada satu atribut, jadi bisa dari beberapa atribut ke beberapa atribut.
Selanjutnya adalah contoh functional dependency. Jadi misalnya kita punya relasi teach dengan atribut teacher, course, dan text. Kira-kira functional dependency apa saja yang ada pada relasi teach ini? Nah, misalnya pertama, apakah di sini teach dia menentukan teks misalnya? Kita lihat tidak ya. Jadi karena di sini pada baris pertama yang kedua, tuple 1 2 nilainya sama, yaitu sama-sama Smith. Tapi di sini teks yang digunakan adalah Bartram dan Martin. Dengan kata lain, kita tidak bisa menentukan buku teks apa yang digunakan oleh Smith, karena Smith tidak menggunakan buku teks satu saja, jadi dia menggunakan lebih dari satu buku teks. Jadi, teacher tidak bisa menentukan teks. Selanjutnya, apakah teacher menentukan course? Nah, ini juga sama nih, kalau kita lihat. Jadi, ternyata Smith mengajar lebih dari satu course. Jadi, dengan mengetahui Smith, kita tidak dapat menentukan course apa yang diajar. Karena bisa data structure, bisa data management. Di sini teacher juga tidak menentukan course. Apakah course menentukan teks? Nah, kalau kita lihat di sini, so far karena data pada baris-baris course dan baris-baris teks ini berbeda, kita bisa bilang sementara ini bahwa course menentukan teks. Tapi nanti kalau ada data lain, misalnya data structure itu memerlukan buku teks lain selain Bartram, jadi kita tidak bisa lagi bilang bahwa teks ditentukan oleh course-nya gitu. Karena dengan mengetahui course data structure, bisa saja buku teksnya Bartram dan buku satu lagi yang baru tadi. Oke, gitu ya, ini contoh-contohnya. Jadi mungkin kalau dari sini kita bisa bilang bahwa teacher sama course lah yang menentukan teks gitu ya, selain course menentukan teks. Jadi kombinasi antara teacher dan course itu bisa menentukan teks apa yang digunakan. Oke, silahkan kalian coba temukan adakah functional dependency yang lain gitu, misalkan teks ke teacher, teks ke course, dan seterusnya. Selanjutnya, contoh menggunakan relasi employee department. Di sini kita bisa melihat dari anak panah yang digambarkan gitu ya, bahwa di sini SSN dia menentukan beberapa atribut yang lain. Jadi SSN menentukan employee name, kemudian menentukan birth date juga, menentukan address juga, menentukan departemen number-nya juga. Nah, selanjutnya sama juga di sini department number dia menentukan department name dan juga menentukan departemen manager SSN-nya. Jadi kalau kita lihat pada relasi employee department ini untuk nilai departemen yang sama, misalkan 5, nah pasti di situ nama departemen dan juga nama manajernya atau SSN dari manajernya juga sama. Kemudian untuk relasi yang kedua, relasi employee project. Di sini kita bisa lihat juga ada beberapa bentuk functional dependency. Ini ada 3 ya. Yang pertama adalah bahwa kombinasi antara SSN dan project number itu menentukan hours, menentukan jam kerja seorang employee pada suatu proyek. Kemudian functional dependency yang kedua adalah bahwa dengan mengetahui SSN kita bisa mengetahui employee name-nya. Functional dependency yang ketiga, bahwa dengan mengetahui project number-nya saja kita bisa mengetahui project name dan project location-nya. Jadi ada 3 di sini. Jadi kalau yang sebelumnya tadi kita bisa bilang ada 2 functional dependency. Dari SSN bisa menentukan employee name, birth date dan juga address dan juga department number. Kemudian dari department number kita bisa menentukan department name dan departemen manager SSN. Nah, dari informasi ini nanti kita bisa menentukan kira-kira bagaimanakah bentuk dekomposisi yang baik untuk menghasilkan satu relasi yang sesuai dengan panduan-panduan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang apabila kita diberikan suatu relasi, kemudian kita sudah diberitahu juga functional dependency yang berlaku pada relasi tersebut apa saja, kira-kira bagaimana cara kita menentukan functional dependency lainnya. Tuh. Jadi misalkan kita diberikan relasi produk, kemudian di sini functional dependency-nya adalah name menentukan color, kemudian kategori menentukan department, kemudian kombinasi antara color dan kategori menentukan price. Kira-kira kita bisa menemukan functional dependency apa selain ini. Jadi ada aturan untuk menentukan functional dependency lain yang bisa diturunkan atau di-inverse dari
suatu functional dependency. Nah, aturan-aturan tersebut ada beberapa. Jadi bagaimana kita menentukan functional dependency apa saja yang ada jika diberikan suatu set functional dependency. Jadi kita bisa menurunkan ke functional dependency apa saja. Ada 3 aturan di sini ya, disebut sebagai Armstrong's Rules. Jadi ada reflexive, augmentation, dan juga transitive. Nah, kita lihat apa itu masing-masing. Ya, jadi inference rule untuk functional dependency ada 2 kelompok ya di sini. Ada yang pertama adalah Armstrong Rules, kemudian ada inference rules turunan. Yang pertama adalah aturan refleksif. Jadi aturannya adalah jika X merupakan superset dari Y, maka X menentukan Y. Jadi ini sudah cukup jelas ya. Jadi di sini X dan Y adalah himpunan atribut. Kalau kita punya suatu himpunan atribut, maka himpunan atribut tadi menentukan masing-masing elemen pada himpunan atribut tersebut gitu. Jadi misalkan tadi ada course sama teacher gitu ya, maka kombinasi antara course dan teacher itu menentukan course, dan course dan teacher itu menentukan teacher. Gitu. Jadi sudah cukup jelas untuk yang refleksif. Kemudian yang kedua adalah augmentation. Jika X menentukan Y, maka di sini berlaku XZ menentukan YZ. Jadi sama seperti kita mengalihkan di kedua sisi gitu ya dengan atribut Z. Jadi karena di sini Y ditentukan secara unik oleh X, nah, bila di sini kita tambahkan atribut Z, YZ, itu bisa ditentukan secara unik oleh XZ. Jadi sebenarnya yang berperan adalah X sama Y-nya. Yang ketiga adalah transitif. Aturan transitif di sini, jika X menentukan Y dan Y menentukan Z, maka berlaku X menentukan Z. Jadi transitif ya, seperti aturan transitif pada umumnya. Kemudian ada beberapa aturan turunan, ada decomposition. Jadi aturannya adalah apabila X menentukan YZ, maka di sini kita bisa simpulkan bahwa X menentukan Y. Jadi seperti contoh yang tadi, kita punya employee department di mana SSN itu menentukan beberapa atribut, yaitu employee name, kemudian employee birth date, kemudian address. Nah, di situ bisa kita simpulkan bahwa SSN itu sebenarnya juga menentukan employee name saja. SSN menentukan employee birth date saja, dan seterusnya. Kedua adalah aturan aditif atau union. Aturannya adalah jika X menentukan Y, kemudian X menentukan Z, maka di sini berlaku X menentukan Y dan Z. Jadi misalkan kita punya suatu himpunan atribut gitu ya, dia menentukan suatu atribut Y, kemudian dia juga menentukan suatu atribut Z, maka kita bisa menggabungkan istilahnya bahwa himpunan atribut tadi menentukan Y dan Z secara bersamaan. Aturan yang ketiga adalah pseudo-transitif. Jadi seperti transitif gitu ya, pseudo-transitif atau transitif semu. Jika X menentukan Y, kemudian W dan Y menentukan Z, maka berlaku WX menentukan Z. Nah, di sini transitifnya pada atribut Y ini. Mungkin kita lihat beberapa contohnya ya untuk memperhatikan beberapa aturan-aturan ini. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya. Misalkan dari relasi produk yang di slide sebelumnya tadi, kita punya 3 functional dependency, yaitu name menentukan color, kemudian kategori menentukan department, kemudian yang terakhir adalah color dan kategori menentukan price. Nah, kita coba analisis dari beberapa functional dependency yang diturunkan, itu nomor 4 sampai nomor 8 ini, kira-kira aturan apa saja yang digunakan. Coba kita lihat bersama-sama ya. Untuk yang pertama, name, kategori, menentukan name. Aturan apa ini kira-kira? Aturan refleksif ya. Refleksif. Jadi kalau kita lihat di sini, name sama kategori dia menentukan salah satu dari name atau kategori. Jadi satu himpunan atribut itu menentukan subset dari himpunan atribut tersebut gitu ya.
Nah, dari sini kita juga bisa simpulkan bahwa name sama kategori itu menentukan kategori juga, yaitu yang ada pada nomor 6 ini ya. Jadi ini reflektif juga. Oke, selanjutnya name kategori itu menentukan color. Kira-kira aturan apa saja yang digunakan? Name kategori tadi menentukan name, kemudian name kategori menentukan kategori. Kemudian dari situ kita lihat bahwa name itu ternyata bisa menentukan color juga dari functional dependency yang pertama ini. Dari situ kita bisa tulis aturan yang digunakan adalah aturan transitif ya. Transitif antara 4 kemudian ke 1 ya, 4 sama 1. Di sini untuk name kategori menentukan name, kemudian name-nya menentukan color. Jadi bisa kita simpulkan bahwa name kategori menentukan color. Oke, contoh selanjutnya, name kategori itu menentukan color dan kategori. Nah, kira-kira aturan apa saja yang digunakan? Jadi yang bisa ke kategori tadi adalah name sama kategori, yang bisa ke color so far adalah name sama name dan kategori. Jadi kalau kita lihat di sini aturan 5 sama 6 ya. Jadi 5 dan 6 itu kita lakukan apa nih? Aditif ya atau union. Jadi di sini name kategori menentukan color, kemudian name kategori menentukan kategori. Nah, bisa kita simpulkan bahwa name dan kategori itu menentukan color dan kategori. Oke, yang terakhir, name kategori menentukan price. Kira-kira kita dapat dari mana? Transitif juga nih kayaknya ya. Jadi kita lihat name kategori itu bisa menentukan color, kemudian bisa menentukan color kategori ini ya. Nah, sementara color kategori ini di functional dependency yang ketiga dia menentukan price. Jadi di sini kita bisa tuliskan bahwa ini merupakan bentuk transitif dari 7 kemudian 3. Oke. Oke, ini contoh selanjutnya ya. Jadi diberikan himpunan functional dependency F. Ada 2 functional dependency yaitu SSN ke himpunan employee name, birth date, address, sama department number. Kemudian yang kedua SSN dan project number menentukan hours. Nah, ini contoh beberapa functional dependency yang dapat diturunkan. Silahkan kalian bisa identifikasi dari rule atau aturan yang mana saja kah masing-masing ini diperoleh gitu ya. Silahkan dicoba diidentifikasi. Sampai sini udah cukup jelas ya, saya rasa. Oke, selanjutnya kita belajar terkait closure atau penutup. Nah, closure yang pertama adalah closure atau penutup untuk himpunan functional dependency F yang dinotasikan dengan F+. Nah, di sini F+ itu merupakan suatu himpunan yang beranggotakan F dan semua functional dependency yang dapat diturunkan dari F dengan menggunakan aturan yang sudah kita pelajari tadi. Misalkan ini F ini punya suatu himpunan, isinya apa? Nah, kemudian ada turunan dari F, atau suatu himpunan G misalnya, ini adalah functional dependency yang diturunkan dari F, maka di sini F+ itu adalah F gitu ya, union dengan G gitu. Jadi berisi semua functional dependency yang ada pada F dan semua turunan dari F tadi. Kemudian yang kedua adalah closure pada level atribut pada functional dependency F. Jadi misalkan si F ini punya beberapa functional dependency gitu ya. Kita punya berapa. Nah, kemudian kita punya X, di mana X ini adalah subset dari F. Nah, kita bisa menentukan X plus ini apa saja anggotanya gitu, berdasarkan functional dependency yang ada pada F tadi. Nah, X plus sendiri, anggotanya adalah semua atribut yang ditentukan secara fungsional oleh X. Jadi X sendiri juga masuk ke dalam si X plus ini. Kemudian atribut apa saja yang bisa ditentukan oleh si X gitu.
Nah, sebenarnya kita bisa mencari X plus ini dengan menerapkan secara berulang aturan refleksif, kemudian augmentation, dan juga transitif yang sudah kita pelajari tadi. Namun di sini ada algoritmanya juga untuk menentukan closure atau penutup dari X. Oke, selanjutnya kita lihat algoritma untuk mencari closure dari suatu himpunan X. Nah, jadi kita mulai dengan suatu himpunan X yang berisi atribut-atribut tertentu dan juga himpunan functional dependency F. Nah, di sini perulangan yang kita lakukan adalah pengecekan untuk setiap functional dependency yang masuk ke sini gitu ya. Jadi untuk suatu functional dependency apabila dia berada pada himpunan F dan juga untuk B1 sampai B ke N dia adalah subset dari X. Jadi pada functional dependency yang ini B1 sampai B ke N menentukan C. Nah, apabila di sini premisnya gitu ya. Kayak premisnya itu dia adalah subset dari X, maka di sini kita akan menambahkan C pada X. Demikian seterusnya kita akan ulang sampai X-nya tidak berubah dan di akhir kita kembalikan X sebagai X plus. Jadi di sini nilai X-nya dia akan bertambah. Tadinya A1 sampai A ke N dia akan bertambah sesuai dengan elemen apa saja yang memenuhi kriteria yang ditentukan pada for loop-nya ini. Kita lihat contohnya. Oke, misalnya di sini kita punya himpunan F yang isinya adalah functional dependency dari name ke color, kemudian kategori ke departemen, dan juga food kategori ke price. Nah, kita diminta untuk mencari penutup dari himpunan name kategori. Nah, pertama di sini kita mulai dengan ini ya. X adalah A1 sampai A ke N. Jadi di sini name sama kategori, penutupnya pertama adalah ya name sama kategori itu sendiri. Jadi dengan kata lain, himpunan name dan kategori itu bisa menentukan name dan kategori. Nah, selanjutnya kita lihat untuk pengecekan functional dependency yang pertama. Nah, di situ kita lihat bahwa name itu menentukan color. Dan di situ name menentukan color ini adalah anggota dari F ya. Dan kita lihat bahwa name ini dia adalah subset dari X, subset dari himpunan yang ingin kita ketahui. Jadi name ada di sini. Maka di sini kita akan masukkan color-nya. Ini C-nya adalah si color ini. Kita masukkan ke dalam himpunan X yang baru. Nah, selanjutnya kita evaluasi untuk functional dependency yang kedua. Oke, selanjutnya di sini untuk functional dependency yang kedua yaitu kategori menentukan departemen. Nah, di situ kita ketahui bahwa kategori itu masuk ke closure kita gitu ya. Jadi untuk yang iterasi yang terakhir tadi kategori udah masuk. Nah, dari situ kita bisa menambahkan si departemen ke dalam closure kita yang baru. Nah, selanjutnya untuk functional dependency yang ketiga. Nah, untuk functional dependency yang ketiga di sini ada color, kategori dia menentukan price. Nah, kita cek ya. Jadi dia anggota dari F dan juga kita lihat bahwa color sama kategori itu sudah masuk ke X yang sebelumnya. Masuk di sini sebagai penutup di iterasi sebelumnya. Jadi berarti di sini kita akan tambahkan price pada closure kita yang baru. Jadi price di sini tambahkan. Sehingga di akhir kita peroleh penutup dari name kategori atau closure dari name kategori itu adalah himpunan yang isinya adalah name, kategori, color, department, dan juga price. Dengan kata lain, di sini kita bisa bilang bahwa atribut-atribut yang ada di sini itu semuanya dapat ditentukan secara unik oleh name sama kategori. Jadi name kategori bisa menentukan name kategori bisa menentukan kategori, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang lain. Ini contoh selanjutnya, misalkan kita punya himpunan F yang memiliki 3 functional dependency. Nah, contohnya kita mau menentukan closure dari SSN. Jadi closure dari SSN apa saja? Kita lihat, tentu SSN sendiri masuk ya. Nah, kemudian kita cek di sini mana saja yang masuk ke dalam X yang sudah ada. Jadi di sini misalkan pertama SSN ke employee name. Jadi SSN masuk, maka employee name juga pasti masuk. Nah, cek yang kedua P number ini belum ada sebelumnya, jadi nggak masuk ya, P name sama P location.
SSN pin number juga sama, dia nggak ada di closure yang sudah terkumpul so far, jadi nggak masuk juga hoursnya. Selanjutnya sama untuk yang pin number juga seperti itu. Pin number otomatis dia masuk ya, pin number masuk. Kemudian kita cek masing-masing. SSN nggak ada. Kemudian di sini pin number di sini masuk sebagai subset dari closure so far. Maka di sini pin name sama pin location kita masukkan. Nah, yang ketiga di sini SSN sama pin number bukan merupakan subset dari closure so far kita. Jadi hours tidak dimasukkan. Yang ketiga di sini closure dari SSN dan pin number. Kita cek di sini SSN sama pin number pasti masuk. Kemudian yang pertama SSN ada ya. Di SSN masuk sebagai subset dari closure kita, maka di sini kita tambahkan employee name. Kalau untuk pin number juga masuk, maka di sini pin name dan pin location juga kita tambahkan. Nah, selanjutnya terakhir SSN sama pin number ada ya, jadi hoursnya kita tambahkan juga. Seperti itu, kalau mengikuti algoritma yang sebelumnya tadi. Ini cara lain menentukan closure, jadi kita balik view-nya. Jadi kalau tadi kita cek dari setiap functional dependency yang ada pada F, apakah dia merupakan subset dari closure yang sudah ada saat ini gitu ya. Nah, di sini kita balik, misalnya kita diminta untuk menentukan closure dari SN dan pin number. Nah, kita tentukan apakah SSN dan pin number ini adalah subset dari SSN. Jadi tadi kan untuk functional dependency yang pertama tadi SSN, dia menentukan employee name ya. Employee name. Nah, di sini kita cek apakah SSN pin number ini merupakan superset dari SSN. Kalau iya, maka di sini employee name-nya kita masukkan. Nah, kita dapat di sini tambahan baru employee name. Kemudian kita cek juga apakah closure yang baru ini merupakan superset dari functional dependency yang selanjutnya. Tadi kan ada pin number. Pin number itu dia kemana tadi ya? Kalau misalkan iya, maka kita tambahkan ini atribut yang ditentukan oleh pin number tadi, yaitu pin name sama pin location. Nah, selanjutnya kita cek nih menggunakan closure yang sudah ada sekarang, apakah merupakan superset dari sisi kiri ya, sisi kiri dari functional dependency yang selanjutnya mau dicek, yaitu di sini SSN dan pin number. Ternyata iya, gitu. Maka atribut yang ditentukan oleh SSN dan pin number ini kita masukkan ke dalam closure kita. Jadi sama hasilnya seperti yang contoh yang di slide sebelumnya ya, contoh ketiga di slide sebelumnya tadi. Jadi kita bisa juga menggunakan cara ini. Jadi di sini kesimpulannya SSN sama pin number ini bisa menentukan SSN, kemudian pin number, employee name, project name, project location, dan juga project hours. Ini selanjutnya latihan ya, silahkan kalian coba sendiri di sini. Misalkan kita punya functional dependency G, kemudian ada dua functional dependency di dalamnya, yaitu SSN dan department number. Masing-masing sudah ditentukan di sini. SSN menentukan apa saja, department number dia menentukan apa saja. Coba cari penutup dari department number dan juga cari penutup dari SSN. Silahkan bisa dicoba. Ini contoh yang lain ya, silahkan dicoba juga di sini. Misalkan kita punya relasi A, B, C, D, E, F, kemudian ditentukan functional dependency-nya adalah AB ke C, kemudian AD ke E, B ke D, AF ke B. Nah, coba cari closure dari AB dan juga closure dari AF. Di sini AB otomatis masuk ya, AF juga otomatis masuk. Misalnya silahkan dicoba dilengkapi. Kira-kira apa saja atribut yang masuk ke dalam closure A, B dan juga closure A, F ini. Nah, selanjutnya menginterpretasikan himpunan closure. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa closure dari suatu himpunan atribut X atau X plus itu merupakan himpunan yang isinya adalah atribut-atribut yang dapat ditentukan secara fungsional oleh X. Jadi misalkan di sini diperoleh closure dari SSN itu adalah SSN dan ename. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi secara umum sebenarnya bisa kita bilang bahwa SSN ini bisa menentukan SSN dan bisa menentukan employee name. Nah, tentu saja dia juga bisa menentukan SSN dan employee name sekaligus. Jadi di sini bentuk yang ekivalen dengan bentuk closure SSN gitu ya. Jadi kalau kita tahu SSN ini closure-nya adalah SSN dan employee name, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya dapat
diperoleh 3 functional dependency ini, yaitu SSN menentukan employee name, SSN menentukan SSN itu sendiri, dan SSN menentukan SSN dan employee name. Demikian halnya dengan misalkan ada penutup atau closure dari P-number, yang isinya adalah P-number, P-name, kemudian P-location. Nah, kita bisa menyimpulkan beberapa functional dependency ini. Bahwa P-number ini menentukan masing-masing dari atribut yang ada pada penutupnya ini. Juga menentukan subset dari himpunan atribut penutup ini. Oke, selanjutnya silahkan juga didaftar. Kira-kira kalau saya punya penutup dari SSN dan P-number yang isinya adalah SSN, P-number, kemudian employee name, project name, P-location, dan juga hours, kira-kira kita bisa mendaftar hubungan functional dependency apa saja. Oke, selanjutnya setelah kita melihat beberapa contoh penutup atau closure dari suatu himpunan atribut, sekarang kira-kira kenapa kita membutuhkan closure ini? Jadi yang pertama bahwa dengan adanya closure kita bisa menemukan semua functional dependency dari suatu relasi dengan mudah. Jadi kalau diberikan suatu relasi, kemudian beberapa daftar functional dependency yang ada, lalu kita mau ngecek apakah X itu dapat diturunkan dari functional dependency yang ada gitu. Artinya apakah X menentukan A gitu. Yang pertama kita compute dulu aja X plusnya. Kita cari penutup dari X. Lalu kita cek apakah A itu merupakan elemen dari X plus. Jadi apakah X itu menentukan A. Jadi kan nanti di akhir ketika kita compute X plus ini kita akan dapat X plus ini apa saja atribut-atributnya. Artinya atribut apa saja yang ditentukan oleh si X ini tadi. Apakah termasuk A di dalamnya atau Nah, hal ini kita bisa simpulkan demikian karena kita mengingat adanya aturan split atau combine. Jadi split di sini nama lainnya adalah aturan decomposition yang sudah kita pelajari, atau combine itu aturan aditif atau union. Jadi di sini kalau kita tahu bahwa X plus itu menentukan himpunan atribut yang ada pada himpunan penutup ini, maka berdasarkan aturan decomposition atau split rule, kita bisa simpulkan bahwa X itu juga menentukan satu elemen pada himpunan penutup tadi gitu. Jadi di sini misalkan X plus anggotanya adalah ABCD gitu misalnya. Artinya kita bisa bilang bahwa si X itu menentukan A, menentukan B, menentukan C, dan juga menentukan D. Sebaliknya di sini ada aturan aditif atau union atau combine rule. Jadi apabila kita tahu X menentukan A, berarti berlaku juga X itu kemudian ada X menentukan B, X menentukan C, X menentukan D gitu. Jadi berlaku juga bahwa X menentukan ABCD yang ada di sini tadi. Nah, itu alasan pertama kita memerlukan closure. Nah, alasan yang kedua kenapa kita memerlukan closure adalah kita bisa manfaatkan closure untuk mencari key dan superkey dari suatu relasi. Jadi misalnya di sini diberikan suatu relasi R, gitu ya. Kemudian ada set of attribute X pada relasi R ini tadi. Kita pertama hitung dulu, cari dulu closure dari X. Jadi X plus ini apa saja atribut-atributnya. Jadi kita cari atribut apa saja yang bisa ditentukan oleh X. Nah, apabila ternyata di sini isinya adalah semua atribut yang ada di R. Jadi misalkan ini R adalah let's say A, B, C, D misalkan. Kemudian ternyata di sini isinya itu sama. Jadi ternyata X plus atau penutup dari X ini adalah ABCD juga, maka di sini kita bisa bilang bahwa X adalah superkey. Artinya di sini X menentukan semua elemen pada R, semua atribut pada R. Nah, apabila X ini minimal, maka X adalah key. Nah, minimal yang di sini maksudnya adalah jadi tidak ada Y subset dari X, gitu ya. Jadi ini Y subset dari X sedemikian hingga Y plus ini sama dengan X plus, kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk kondisi X-nya, X plusnya misalkan ini menentukan semua atribut pada R gitu ya. Nah, B, C sampai D. Nah, jadi
artinya tidak ada subset dari X yang juga bisa menentukan semua elemen pada R gitu. Jadi ini not exist ya. Jadi kalau misalkan X itu minimal, jadi maka X ini merupakan suatu key. Kita coba lihat di contoh selanjutnya. Oke, contohnya misalkan kita diminta untuk menemukan key dari relasi produk yang terdiri dari atribut name, price, kategori, sama color. Dengan diberikan functional dependency name kategori ke price dan kategori ke color. Nah, pertama kita cek dulu untuk yang name sama kategori ini. Jadi kita coba cek name, kemudian kategori, penutupnya apa saja gitu. Tentu name sama kategori itu masuk ya. Mereka sendiri masuk. Dan kita cek. Di sini name sama kategori menentukan price. Name sama kategori ternyata ada di closure so far. Jadi price-nya masuk. Nah, kemudian kita cek di sini kategori itu menentukan color. Kategori juga masuk di sini. Berarti color juga masuk. Nah, kita cek ternyata name sama kategori ini menentukan semua atribut yang ada di produk. Berarti name sama kategori ini bisa kita simpulkan sebagai super key. Nah, apakah dia minimal? Artinya apakah dia merupakan key? Gitu. Nah, kita perlu cek anggota dari N plus sama CT plus. Nah, kalau N plus ini kita lihat berarti anggotanya adalah name, sedangkan di sini nggak ada yang name doang ya. Berarti anggotanya adalah name aja. Berarti name hanya bisa menentukan dirinya sendiri. Kemudian kategori, kita lihat kategori menentukan color. Jadi di sini kita tulis kategori dirinya sendiri lalu color. Udah nggak ada yang lain lagi. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa tidak ada subset dari himpunan N dan kategori dan CT ini yang juga dapat menentukan semua atribut yang ada pada relasi produk. Ini kan semuanya ya ditentukan oleh N sama CT. Dengan demikian kita bisa tentukan bahwa N sama CT ini juga merupakan suatu key. Jadi key dari relasi produk di sini adalah name sama kategori. Bisa dipahami ya. Itu dua kegunaan kita mempelajari closure pada functional dependency. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar banyak hal terkait database design teori, antara lain mengenai panduan informal untuk relational database. Jadi, seperti apa hal-hal yang harus diperhatikan ketika membangun database relational. Kemudian, kita juga mempelajari materi functional dependency dan juga closure yang akan menjadi bekal untuk kita belajar materi selanjutnya, yaitu database normalization. Nah, jadi sebelum ke materi selanjutnya, silahkan mencoba-coba kembali terkait functional dependency dan juga closure. Latihannya sudah disediakan di Skele dengan judul latihan FD atau functional dependency. Seperti biasa, silahkan bergabung dengan forum kelas masing-masing mengenai teknisnya. Baik, saya cukupkan dulu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.